Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku akan menjelaskan tentang sebuah lagu yang mengartikan yang dimana cinta itu mesti bersabar, yang dimana cinta itu harus tak gegabah, yang dimana cinta itu harus kita rasakan. Nah, yang dimana cinta itu harus mengalah, yang dimana cinta butuh kesabaran, butuh ketabahan. Nah, yang kali ini lagunya itu lagi. Saya mengartikan ini bukan lagu ini memang seperti ini artinya yang dimaksud sang pencipta musisi yaitu Noe atau Mas Abrang. Yang di sini saya mengartikan lagu ini supaya kita setiap lagu, setiap irama kita harus mengingat kepada Sang Maha Kuasa. Kita harus mengingat kepada, dikembalikan kepada Allah pencipta, supaya hati kita itu mendengar ayat apa saja itu bisa langsung kembali kepada Allah, bisa langsung menenangkan hati kita, mendengarkan lagu apa saja, ayat apa saja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang lagu Cinta Mesti Bersabar, yang dimana cinta itu harus bersabar. Saya bacakan liriknya. Walau sehari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Begitu lama aku mencoba, dan sampai kini tak berdaya. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Walau tak ku punya, tapi ku percaya cinta itu indah. Walau tak terlihat, tapi ku percaya cinta itu indah. Nah, di sini di lirik pertama, yang pertama, walau sehari ku tak berhenti. Di sini bahasanya kita mencari setiap hari. Kita mencari itu, mencari cinta itu enggak mesti langsung instan, harus berulang-ulang supaya kita tahu tentang kesejatian cinta. Kita supaya tahu tentang apa makna cinta, apa yang dimaksud cinta. Untuk mencari itu semua kita harus terus menerus istiqomah, yang namanya istiqomah. Kalau kita istiqomah pasti kita akan menemukan cinta, yang dimana kita harus bersungguh-sungguh dan istiqomah. Menemukan apa saja kita harus bersungguh dan istiqomah, pasti akan ditemukan. Cinta pun seperti itu. Untuk mencari bunga hati. Nah, bunga itu yang dinamakan bunga ini senang, yang dimana dinamakan bunga ini banyak warna di dalam hati. Nah, bunga itu ada yang hijau, ada yang kuningan. Nah, ini untuk mencari bunga hati, berbeda-beda bunga di dalam hati kan ini. Kalau diibaratkan bunga, ada yang diibaratkan pelangi. Di dalam hati ini bermacam-macam warna.
itu harus dikasih cinta semua supaya kita mencintai semua bunga itu tadi. Makanya di sini, oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Di sini kita harus disuruh bersabar untuk menanti. Menanti apa? Menanti cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati, cinta yang hakiki, cinta yang tak mempunyai rasa ingin menguasai diri, cinta yang ingin menebar kebahagiaan, cinta yang memiliki Rahman Rohim, welas asih kepada sesama. Di sini cinta itu membutuhkan kesabaran supaya kita bisa mengaplikasikan kepada semua makhluk, semua insan. Makanya di sini suruh bersabar untuk menanti cinta yang sebenarnya. Begitu lama aku mencoba dan sampai kini tak berdaya. Terus kita mencari, begitu lama aku mencoba cinta yang sebenarnya itu. Tapi kenapa cinta yang sebenarnya itu tak mempunyai rasa sakit, cinta yang sebenarnya itu tak mempunyai rasa sedih. Terus dicoba, semakin kita mencoba semakin tak berdaya. Nah, kalau kita sudah menemukan cinta dan bunga hati kita menjadi berbunga-bunga, itu akan indah cinta itu. Nak mungkin cinta ini menyiksa ini dan sampai kini tak berdaya. Karena apa? Di sini ini masih mempunyai rasa perasaan diri, masih mempunyai aku yang mencintai, masih yang mempunyai kini aku harus bisa menjadi seperti ini. Kalau cinta itu tidak begitu. Kalau cinta itu harus menjadi abdullah, menjadi abdillah, menjadi abdinya Allah. Gimana caranya menjadi abdinya Allah? Mengabdi kepada semua manusia, ke semua makhluk, semua ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan itu semuanya untuk diabdi kepada kita, untuk kita mengabdi kepadanya. Supaya apa? Kita mempunyai rasa cinta yang tinggi. Makanya kita harus mengabdi kepada semua apa yang ada. Man khotamahu wa man khotama kulla khalaik. Kalau kita tidak punya rasa pengabdian, tidak akan punya rasa cinta. Tumbuhnya rasa cinta pertama kali ada rasa pengabdian. Naik lagi sudah cinta, tidak ada pengabdian. Karena kalau masih ada pengabdian, masih tersiksa diri kita. Tapi kalau sudah mencapai rasa cinta itu tadi, tidak ada yang terkena, yang dirasakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya di sini diulang-ulangi rasa cinta, bersabarlah menantinya. Itu menanti apa? Menanti kita agar supaya kita ini tidak merasa tersakiti oleh semua apa yang ada, semua yang dialami. Walau tak ku punya tapi ku percaya cinta itu indah. Itu kok bisa ini mengatakan walau tak ku punya tapi ku percaya cinta itu indah? Di sini mengartikan tak ku punya itu di sini masih tidak belum menemukan cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, masih pengabdian diri. Kalau pengabdian diri bukan dinyatakan cinta. Cinta tidak ada pengabdian, yang ada kasih sayang. Kalau abdi itu biasanya itu kalau abdi merengkol, tidak ikhlas. Kalau cinta tidak apa-apa, masih meskipun kita melakukan perbuatan baik, dibalas baik atau tidak, itu tidak pengaruh.
kalau sudah di level cinta. Kalau di level abdi, kita masih mempunyai rasa imbal balik. Itu walau tak terlihat tapi ku percaya cinta itu indah. Cinta itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat mungkin gampang, tapi kalau yang tersirat itu sulit. Makanya di sini dijelaskan yang indah itu cinta yang tersirat, walau tak terlihat tapi ku percaya cinta itu indah. Cinta yang tersirat itu adalah pengabdian diri kepada Allah dan meningkat menjadi cinta. Supaya apa? Kita setiap hari itu mempunyai rasa cinta. Kalau mempunyai rasa cinta, pasti hati ini bisa berbunga-bunga kepada siapa saja. Kita harus mengerti tentang arti cinta itu sesungguhnya, karena cinta itu tidak akan menyengsarakan kita. Cinta tidak akan membuat kita terlena. Itu cinta yang sebenarnya. Kalau cinta pada umumnya pasti membuat kita terlena. Makanya ada yang namanya cinta buta. Yang dimana cinta buta itu, cinta itu tidak mengerti cinta yang sebenarnya. Makanya di sini dijelaskan rasa cinta harus bersabar menantinya, supaya apa? Kita tidak terjerumus kepada cinta buta itu tadi. Kalau kita sudah terjerumus kepada cinta buta, maka akan membabi buta, tidak tahu tentang cinta yang sebenarnya. Makanya di sini Samuel itu disuruh cinta harus bersabar, karena kalau cinta dibarengi dengan rasa sabar, pasti keindahan yang akan nampak kepada diri dalam diri. Maka akan muncul bunga hati, bunga di dalam hati. Nah, kalau cinta tidak dibarengi dengan rasa sabar, cinta dibarengi dengan rasa amarah, cinta dibarengi dengan rasa dendam, cinta dibarengi dengan nafsu yang jelek maksudnya, maka itu akan menjerumuskan kita kepada ke jalan yang tidak benar, dan hati kita tidak akan berbunga, maka akan gelap hati ini, karena tidak mengetahui cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya cinta. Pada episode selanjutnya aku akan menerangkan gimana cinta sebenarnya itu menurut lagu itu lagi. Aslinya banyak lagu yang bisa dijelaskan dengan ranah hati ini menjadi mendekat kepada Tuhan. Karena dengan apa saja kita bisa mendekat kepada Tuhan, dengan musik apa saja, dengan lantunan apa saja, asal hati ini bersih. Yang membuat kita tidak dekat sama Tuhan adalah hati ini terlalu kotor. Cinta ini buta. Kalau dia fanatik, makanya kayak Gus Dur itu tidak fanatik. Kiai Haji Masyhuri Reggae itu tidak fanatik. Cuma karena apa? Dia mengetahui cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati. Kalau dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mengklaim hukum orang, itu patut dipertanyakan hatinya sudah bersih apa belum. Kalau ada seseorang melakukan gini, berlagak gini, terus hatinya sakit, nah yang disalahkan bukan orang lain tapi diri kita. Kok ada ya di dalam diriku ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa sakit, itu berarti diri kita yang masih kotor, belum suci. Kalau suci akan menemukan cinta yang sebenarnya, itu berbunga-bunga hati ini, berkah hati ini. Berkah itu apa maknanya?
Berkah itu bermakna cerah, padang. Barak, barokah, barbarkun, padang. Ya arti ini barokah, pasti terlihat siapa yang salah, dia apa aku. Karena di dalam pelajaran ilmu tasawuf tidak ada yang menyalahkan dia, pasti menyalahkan diri. Yang di tasawuf namanya itu menyalahkan diri. Kak, ada yang belajar tasawuf tapi menyalahkan orang lain, itu perlu dipertanyakan tasawufnya. Kalau belajar tasawuf itu mestinya harus menyalahkan diri kita, bukan orang lain. Mungkin ini terlalu panjang, maaf dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe Anda menambah semangat saya untuk membuat konten lagi. Atau ada request lagu, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.